Haleluya. Selamat pagi saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Mari sama-sama kita kembali merenungkan firman Tuhan. Di dalam kitab Nabi Yehezkiel pasal 47, kita membaca mulai dari ayat 1, diceritakan demikian nubuatan yang diterima oleh Nabi Yehezkiel. Kemudian ia membawa aku kembali ke pintu bait suci, dan sungguh ada air keluar dari bawah ambang pintu bait suci itu dan mengalir menuju ke timur. Sebab bait suci juga menghadap ke timur, dan air itu mengalir dan dari bawah bagian samping kanan dari bait suci itu sebelah selatan mezbah. Lalu diiringnya aku keluar melalui pintu gerbang utara, dan dibawanya aku berkeliling dari luar menuju pintu gerbang luar yang menghadap ke timur. Sungguh air itu membual dari sebelah selatan. Sedang orang itu pergi ke arah timur dan memegang tali pengukur di tangannya. Ia mengukur 1000 hasta dan menyuruh aku masuk dalam air itu, maka dalamnya sampai di pergelangan kaki. Ia mengukur 1000 hasta lagi dan menyuruh aku masuk sekali lagi dalam air itu. Sekarang sudah sampai di lutut. Kemudian ia mengukur 1000 hasta lagi dan menyuruh aku ketiga kalinya masuk ke dalam air itu. Sekarang sudah sampai di pinggang. Sekali lagi ia mengukur 1000 hasta lagi. Sekarang air itu sudah menjadi sungai, di mana aku tidak dapat berjalan lagi, sebab air itu sudah meninggi sehingga orang dapat berenang, suatu sungai yang tidak dapat diseberangi lagi. Lalu ia berkata kepadaku, sudahkah engkau lihat, hai anak manusia? Kemudian ia membawa aku kembali menyusur tepi sungai. Dalam perjalanan pulang, sungguh sepanjang tepi sungai itu ada amat banyak pohon di sebelah sini dan di sebelah sana. Ia berkata kepadaku, sungai ini mengalir menuju wilayah timur dan menurun ke arah Yordan dan bermuara di Laut Asin, air yang mengandung banyak garam, dan air itu menjadi tawar. Sehingga kemana saja sungai itu mengalir, segala makhluk hidup yang berkeriapan di sana akan hidup. Ikan-ikan akan menjadi sangat banyak, sebab kemana saja air itu sampai, air laut di situ menjadi tawar, dan kemana saja sungai itu mengalir, semuanya di sana hidup. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sebuah penglihatan yang dilihat oleh Nabi Yehezkiel, sungai yang keluar dari bait suci, dari bait Allah. Siapakah bait Allah yang dimaksud di sini? Bait Allah itu tidak lain adalah Yesus. Yesus adalah bait Allah itu. Yesus berkata di dalam kitab Injil, robohkan bait Allah ini, dalam 3 hari aku akan membangunnya. Apa yang dia maksud dirobohkan adalah tubuhnya disalibkan, dan 3 hari kemudian dia bangkit. Jadi Yesus adalah bait Allah. Itulah yang disebutkan di dalam ayat ini. Dari Yesus keluarlah Roh Kudus, keluarlah air yang mengalir. Itulah dikatakan oleh Yesus dalam kitab Injil Yohanes pasal yang ke-7 ayat 37. Barang siapa yang percaya kepadaku, seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup. Akan mengalir aliran-aliran air hidup. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, satu hal yang luar biasa di sini, ketika Yehezkiel dibawa oleh malaikat yang menuntun dia dalam penglihatan itu, 4 kali malaikat ini mengukur sungai itu, kedalaman sungai itu. 1000 hasta pertama baru semata kaki. 1000 hasta kedua baru selutut. 1000 hasta ketiga baru sepinggang. Tetapi 1000 hasta keempat, air itu sudah begitu tinggi. Orang tidak dapat lagi berjalan, harus berenang.
Saudara-saudara, ini adalah menggambarkan tentang pekerjaan Roh Kudus yang akan semakin hebat, dan semakin hebat di sepanjang masa. Dalam sejarah pencurahan Roh Kudus, saudara-saudara, maka secara sejarah modern, secara umum, saudara-saudara, kita akan menemukan dalam sejarah bahwa pencurahan Roh Kudus di akhir zaman ini itu terjadi tepat pada permulaan abad yang ke-20, yaitu pada tanggal 1 Januari tahun 1901. Setelah sekian ratus tahun lamanya, gereja tidak pernah lagi mengalami apa artinya kepenuhan Roh Kudus, baptisan Roh Kudus. Ada kerinduan di dalam hati umat Tuhan sebelumnya, saudara-saudara, untuk ingin kembali melihat kegerakan gereja, kesucian gereja, kesederhanaan gereja, semangat yang berapi-api dari gereja, seperti yang dialami oleh gereja mula-mula. Tetapi itulah yang terjadi, dicatat oleh sejarah. Kita tidak tahu mengapa Tuhan berbuat seperti itu. Tepat pada pergantian tahun, tanggal 1 Januari tahun 1901, disitulah kemudian terjadi awal pencurahan Roh Kudus. Diawali dengan seorang wanita, di dalam sejarah dicatat bernama Agnes Osman. Dialah yang pertama kali mengalami pencurahan Roh Kudus dengan tanda berbahasa roh, berbahasa lidah, berkata-kata dalam bahasa asing. Satu bahasa yang belum pernah dia pelajari sebelumnya, sebuah bahasa yang belum pernah dia mengerti sebelumnya. Ketika dia dipenuhi dengan Roh Kudus, dia mengucapkan bahasa roh, dan itulah awal dari kegerakan Pantekosta yang kita kenal sekarang ini, kepenuhan Roh Kudus secara modern di akhir zaman ini. Dan sejak saat itu pekerjaan Roh Kudus mengalir begitu deras ke seluruh dunia. Saudara-saudara, itulah yang digambarkan oleh firman Tuhan ketika air itu diukur pada keempat kalinya. Sungai itu sudah sedemikian tinggi, menjadi sebuah sungai yang tidak dapat lagi diseberangi. Dan luar biasa, saudara-saudara, kemana saja sungai itu mengalir, di sana akan terjadi perubahan. Hal-hal yang tadinya seperti laut mati, tidak ada kehidupan, tetapi ketika sungai itu mengalir ke sana, berubah menjadi satu tempat yang penuh dengan kehidupan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, biarlah kita terbuka, hati kita selalu terbuka untuk sungai dari Allah itu. Sungai yang keluar dari bait suci, sungai yang datang dari Yesus, yaitu Roh Kudus. Terbukalah kiranya hati kita untuk menerima, merindukan aliran air sungai itu. Sebab ketika aliran sungai Roh Kudus menjamah hati kita, maka semua akan berubah. Hal-hal yang gersang, hal-hal yang seperti mati rasanya, akan diubah oleh Tuhan menjadi satu hal yang penuh dengan kehidupan, akan penuh dengan buah-buah yang baik. Kemana saja sungai itu mengalir, di sana ada kehidupan. Kemana saja Roh Kudus memimpin kita, saudara-saudara, menuntun kita, di sana pasti ada kehidupan. Saudara, biarlah hati kita selalu merindukan tuntunan dan pimpinan Roh Kudus setiap waktu. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita.